Namaku Bayu, saat ini aku dan istriku sedang dalam perjalanan tugas menuju sebuah desa pelosok di ujung pantai. Kami berdua merupakan pasutri, dokter yang dikirim ke sana karena kekurangan tenaga medis. Mobil Pajero sport hitam kami terlihat seperti benda asing di antara deretan rumah-rumah reot dari kayu dan bambu di daerah ini. Bau garam dari laut bercampur dengan aroma tanah kering dan sedikit bau sampah menyambut kami. Jalanan di depanku lebih banyak tanah daripada aspal, berlubang di sana-sini. Banyak anak-anak kecil dengan baju kumal berlarian tanpa alas kaki. Menatap mobil kami seperti melihat pesawat luar angkasa. Ini adalah desa nelayan yang kumuh, terpencil di ujung daerah, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah-rumah di sini kebanyakan berdinding papan lapuk. Atapnya dari seng karatan atau daun kelapa yang sudah menguning. Warung kopi kecil dengan papan nama pudar. Warung kopi kecil dengan papan nama pudar berdiri di sudut desa. Menjual rokok, mie instan, dan kopi sachet. Dikelilingi pria berkulit gelap yang merokok kretek. Mata mereka mengintai kami dengan rasa ingin tahu dan sedikit curiga. Puskesmas tempat kami bertugas nanti bukanlah gedung modern seperti di ibu kota. Hanya bangunan plesteran yang catnya sudah mengelupas. "Beb, ini beneran tempat kita tugas?" tanya Anissa, istriku. Aku meliriknya. Anissa adalah definisi keindahan. Tubuhnya ramping tapi berlekuk sempurna. D terlihat penuh dan kencang. Terlihat jelas di bawah blaus lengan buntung putih yang ia kenakan hari ini. Dengan belahan D rendah yang memperlihatkan sedikit kulit mulusnya, membuatku menahan napas. Blaus itu diselimuti kardigan tipis abu-abu yang jatuh longgar. Kulitnya putih mulus, hampir seperti susu. Rambut hitamnya terikat menampilkan leher jenjangnya. Wajahnya cantik dengan hidung agak mancung. La juga mengenakan kacamata. Keindahannya tampak terlalu kontras dengan desa kumuh ini. Paha jenjangnya juga menonjolkan. Kaki yang seolah tak pantas berjalan di jalan berdebu ini. Perawakannya anggun, dengan sikap percaya diri seorang dokter berpendidikan tinggi. Aku tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan ketidaknyamananku sendiri. "Iya, Beb, di sini kekurangan tenaga medis," jawabku. Meski dalam hati aku bernya kenapa kami, pasangan dokter kaya dengan apartemen mewah di ibu kota dan liburan tahunan ke Bali, harus dikirim ke tempat seperti ini. Kurangnya tenaga medis, kata surat tugas itu. Tapi melihat Anissa berdiri di tengah debu dan bau garam dengan tubuh yang seolah tak pantas berada di desa kumuh ini, entah kenapa aku justru merasa tegang. Aku memarkir Pajero sport di depan sebuah rumah kayu yang sedikit lebih rapi dari yang lain. Dengan papan nama sederhana bertuliskan Rumah Pak RT Sukirman. Rumah itu berdinding papan yang dicat hijau pudar. Atap sengnya berkarat di ujung. Dan halaman kecilnya penuh dengan pot tanah liat berisi tanaman. Anissa turun dari mobil. Cardigannya berkibar pelan di belai angin. Blousenya memperlihatkan belahan D saat ia membungkuk untuk mengambil tasnya. Seorang pria paruh baya bertubuh kurus kering, dengan kopiah hitam dan sarung keluar dari rumah. Tangannya mengulurkan jabatan. "Dokter Bayu, selamat datang di desa ini," sapanya dengan suara agak serak. "Terima kasih, Pak Sukirman,"
balasku sambil menjabat tangannya. Kini, arah tatapku pindah ke arah Anissa. Beb ini Pak Sukirman, RT di desa ini. Anissa tersenyum ramah padanya. Salam kenal, Pak, sapanya lembut. Sesuai dugaanku, matanya melirik Anissa lebih lama dari yang diperlukan. Arahnya mendarat di belahan D sebelum kembali ke wajahku. Kenalin, Pak, ini Anissa. Istri saya sekaligus rekan kerja saya di sini, kataku. Oh ya, salam kenal. Ia mengajak istriku bersalaman. Saat Anissa menjabat tangannya, terlihat sekali perbedaan mereka. Tangan gelap kasar itu memeluk tangan putih mulus istriku. Aku menelan ludah. Entah, rasanya agak menegangkan. Mengingat Diamdaku memiliki fantasi yang cukup unik. Aku senang memamerkan istriku dan membayangkan pria lain menikmatinya. Di samping Pak RT berdiri seorang pria yang lebih muda. Mungkin akhir 20-an. Badannya tegap dengan kulit sawo matang dan rambut pendek yang sedikit berantakan. Ia mengenakan kaos polo biru tua yang agak ketat, memperlihatkan lengan berotot dan celana kang hitam yang sedikit lusuh. Wajahnya keras tapi menarik, dengan rahang tegas dan mata coklat yang tajam. Ini Dedi, asisten klinik yang akan bantu Bapak Ibu di puskesmas, kata Pak RT. Menepuk bahu pria itu. Dedi mengangguk sambil tersenyum tipis. Kulihat matanya kuri pandang pada Anissa. Menelusuri blosnya yang memperlihatkan belahan D dan paha jenjangnya. Selamat datang. Dok, saya Dedi, kalau ada apa-apa panggil saya aja, katanya. Anissa tersenyum. Terima kasih, Mas Dedi. Menyadari tatapan Dedi yang tak malu-malu. Aku menahan senyum, ada getaran aneh di dadaku. Entah, aku suka melihat Anissa diperhatikan dengan nakal. Puskesmasnya sudah siap, Pak? Tanyaku pada Pak RT. Mencoba fokus. Tapi pikiranku melayang ke blaus Anissa dan tatapan Dedi yang bergerilya. Siap, Dok, tapi klinik baru buka lusa. Biar kami siapin dulu, jawab Pak RT, sekarang. Saya antar ke rumah dinas Biki dulu untuk segera istirahat dari perjalanan. Zo. Pak RT mengangguk pada Dedi, pria itu mengambil kunci motor bututnya. Siap mengawal kami ke rumah dinas. Aku dan istriku mengikuti Pak RT menyusuri jalan mengendarai mobil. Sesampainya di ujung perjalanan, rumah dinas kami ternyata hanyalah rumah kontrakan 3 petak, berdempet dengan rumah lain di deretan sempit. Dindingnya dari papan kayu yang lapuk, dicat biru pudar yang sudah mengelupas. Atap sengnya berderit ditiup angin, dan pintunya kecil dengan kunci tua yang berkarat. Sangat jauh dari apartemen kami di ibu kota, tapi ini rumah kami sekarang. Ini tempatnya, Dok, kata Pak RT sambil tersenyum canggung. Sederhana, tapi insya Allah nyaman. Dadi berdiri di pintu. Ia menyandarkan diri di kusen. Matanya masih mencuri pandang ke istriku saat Anissa memeriksa ruangan. Cardigannya terbuka sedikit, memperlihatkan belahan D yang lebih banyak. Kalau butuh apa-apa, bilang saya, Dok Anissa, kata Dedi sambil tersenyum. Kulihat Anissa mengangguk. Oke, terima kasih, Mas Dedi. Terima kasih, Pak RT, Mas Dedi, kataku pada mereka. Aku menutup pintu dan menoleh ke Anissa yang saat ini sedang duduk di tepi sofa. Pak RT pamit, diikuti Dedi, pria itu melirik Anissa sekali lagi sebelum pergi. C'était là-tu? Tanyanya, suaranya penuh keraguan. Beb, ini beneran rumah kita,
lalu duduk di samping istriku sambil mengelus pahanya. Aku tersenyum dan mendekatinya. Sementara aja, Beb, nanti kalau nemu yang lebih layak, kita sewa mandiri aja. Istriku mengangguk tanpa protes. Meskipun dari raut wajahnya, ia sangat terlihat kurang nyaman tinggal dan berada di tempat ini.